Shalom jemaat sekalian, Merdeka! Saya berharap mendengar kabar baik dari saudara semua. Hari ini adalah hari ke-28 dari masa 31 hari nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia. Di hari yang ke-28 ini, kita akan mendengarkan kisah hidup dari Alexander Andries Maramis, atau yang lebih dikenal dengan sebutan AA Maramis, salah satu pahlawan nasional dari Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, Maramis adalah tokoh penting di masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Tokoh yang ikut merumuskan dasar negara RI bersama dalam Panitia 9, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUP, yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945. Maramis lahir di desa Paniki Bawah, Manado, 20 Juni 1897 dan masih punya pertalian darah dengan pahlawan nasional dari Sulawesi Utara lainnya, yaitu Maria Walanda Maramis, yang kisahnya telah sama-sama kita dengarkan di hari ke-17. Saat tamat SD tahun 1911 di sekolah elit Belanda di Manado, yaitu Europese Lagere School atau ELS yang terletak di pusat kota Manado, sekarang menjadi Sekolah Dasar Negeri 4 Manado. Tamat SD dikirim ke Batavia untuk melanjutkan sekolah di Hogere Burger School atau HBS di Jalan Matraman. Sejak bersekolah di Batavia, bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah, di antaranya dengan Ahmad Subarjo, dengan Datuk Natsir Pamuncak, dan mereka bertiga bersahabat karib. Tiga sahabat karib ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda selama 6 tahun untuk melanjutkan studi di Universitas Leiden, Belanda. Juni 1924 menyelesaikan studi di Belanda dan mendapat gelar ahli hukum, di mana pada zaman itu tidak banyak orang yang bisa mendapat gelar tersebut. Juli 1924 kembali ke tanah air dan mendapat tawaran untuk menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda, tetapi menolak dan memilih menjadi pengacara bagi rakyat Indonesia yang kurang mampu. Selanjutnya 26 September 1945 diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indo pertama, menggantikan Samsi Sastrawidagda yang sakit mengundurkan diri, yang saat itu menjabat hanya 2 minggu. Sebagai Menteri Keuangan, berperan penting dalam pengembangan dan percetakan uang kertas Indo pertama yang terkenal dengan sebutan ORI, di mana ORI akhirnya dikeluarkan secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946. Tanda tangan sebagai Menteri Keuangan ada dalam cetakan uang Republik Indonesia. Maramis juga menjabat sebagai Menteri Keuangan berturut-turut dalam Kabinet Amir Syarifuddin I, Amir Syarifuddin II, dan Kabinet Hatta I. Selanjutnya tanggal 19 Desember 1948 saat Belanda melancarkan agresi militer II, di mana saat itu Soekarno, Hatta, dan pejabat pemerintah lainnya yang ada di Jogja ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Sebelum ditangkap, Hatta saat itu sempat mengirimkan kawat kepada Maramis yang ada di New Delhi, India, yang isinya memberikan instruksi membentuk pemerintahan darurat di pengasingan India, seandainya Syarifuddin Prawiranegara gagal membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Tetapi seperti kita tahu dalam sejarah bahwa Syarifuddin Prawiranegara akhirnya berhasil membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dan mengangkat Maramis sebagai Menteri Luar Negeri. Selanjutnya setelah Soekarno dan Hatta dibebaskan, Syarifuddin Prawiranegara mengembalikan pemerintahan kepada Hatta pada tanggal 13 Juli 1949. Maramis kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kiprah beliau di dunia internasional diantaranya dalam konferensi New Delhi 20-23 Januari 1949, di mana Maramis sebagai Menteri Luar Negeri memimpin delegasi Indonesia di konferensi ini menjadi catatan penting bagi sejarah Indonesia, karena menyangkut pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia, di mana hal ini yang menjadi harapan berjuta-juta rakyat Indonesia saat itu. Setelah konferensi New Delhi, langsung menuju PBB bersama Lambertus Nicodemus Palar, yang ditunjuk sebagai juru bicara delegasi Indonesia di PBB.
Sebagai juru bicara, Palar melaporkan secara resmi tentang pengakuan kedaulatan Indonesia dan hasil konferensi New Delhi 1949 yang diperjuangkan oleh Maramis. 1 tahun kemudian membuahkan hasil. Pada tanggal 28 September 1950, Indonesia akhirnya diakui sebagai negara yang berdaulat dan menjadi anggota resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-60 dengan status anggota penuh. Setelah hampir 20 tahun tinggal di luar negeri, Maramis menyatakan keinginannya untuk kembali ke Indonesia, dan pemerintah Indonesia mengatur kepulangannya. Tepatnya 27 Juni 1976, Maramis tiba di Jakarta. Pada bulan Mei 1977, dirawat di rumah sakit setelah mengalami perdarahan, dan beliau meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1977 di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, hanya 13 bulan setelah beliau kembali ke Indonesia. Jenazahnya disemayamkan di ruang Pancasila Departemen Luar Negeri dan dilanjutkan dengan upacara militer dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tahun 2017 mendapatkan penghargaan Muri sebagai Menteri Keuangan pertama yang menandatangani 15 mata uang RI. Menjelang Hari Pahlawan 10 November 2019 dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Saudara, nama Alexander Andreas Maramis tercatat dengan tinta emas dan dikenang sebagai salah satu anak bangsa yang berkontribusi memberikan hidupnya, pemikirannya, kepandaian dan talenta yang Tuhan berikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Saudara, kita pun bisa dan diharapkan berkontribusi bagi masyarakat sekitar di mana kita ada, berkontribusi bagi bangsa ini, berkontribusi bagi gereja di mana kita berjemaat, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah berkata, saya tidak punya apa-apa yang bisa saya bagikan. Karena ketika Tuhan mencipta, Tuhan pasti memberikan dan memperlengkapi kita dengan talenta yang harus kita kembangkan. Tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita menjadi orang yang giat atau bermalas-malasan. Tuhan mengharapkan kontribusi kita untuk menjadi alat yang dipakainya untuk memelihara kehidupan. Sehingga saatnya ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita dikenang sebagai anak Tuhan yang berkontribusi nyata bagi kehidupan. Dan ketika saatnya kita bertemu Tuhan muka dengan muka, kita mendengar dan melihat Tuhan tersenyum dan mengatakan kepada kita sebagai hamba yang baik dan setia. Seperti kisah Maramis yang telah kita dengar, kita melihat Maramis mempersembahkan totalitas kehidupannya, apapun yang dia miliki, kepandaiannya, waktunya, apapun itu diberikan, dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya kita bisa mencontoh keteladanan Maramis. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, mohon Engkau menolong kami, supaya kami mempunyai tekad untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sebagai wujud persembahan kami kepada Engkau. Pakai kami, totalitas hidup kami, di dalam segala aspek kehidupan dimanapun kami berada, supaya melalui kehidupan kami, banyak jiwa diberkati, banyak orang dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua.